Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di channel Kapetra Film and Movie. Di sini admin akan melanjutkan alur cerita Shaolan lagi, yakni Shaolan episode 222. Di episode sebelumnya, meskipun pada awalnya rencana Jenderal Gelong dikatakan sangat menguntungkan untuk menerobos secara langsung gerbang Cheling Pass, namun dari sudut pandang Tang San, rencana tersebut masih memiliki sedikit kekurangan. Pasalnya, jika jutaan atau seluruh pasukan hanya difokuskan untuk menerobos gerbang Cheling Pass, pasukan samping yang memasok persediaan pasukan utama akan mudah diserang. Terlebih lagi, perang kali ini juga melibatkan pasukan Master Roh yang memiliki kemampuan melebihi pasukan militer. Oleh sebab itu, Tang San menawarkan diri untuk membantu Gelong mengamankan pasokan pangan dengan anggota 7 Monster Strike-nya. Tidak lama kekhawatiran Tang San akhirnya terbukti, di mana Bibi Dong benar-benar mengutus puluhan Master Roh yang dipimpin oleh Krisan Doulo untuk secara diam-diam membakar bahan pangan pasukan Tiandou. Menyadari hal tersebut, Tang San segera membagi tugas mengamankan pasukan pangan kepada rekan-rekannya. Sementara dirinya dan Xiao Wu bergegas menuju lokasi pasukan yang dipimpin oleh Krisan Doulo. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan sungkan-sungkan untuk tekan like dan subscribe ya. Dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Tidak lama setelah tiba di camp suplai pasukan Tiandou, Krisan segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tugas mereka. Di wilayah Kekaisaran Xingluo, 3 generasi emas Kekaisaran Wuhun terlihat mulai melakukan tugas mereka. Meskipun Ian sangat percaya diri bisa menahan pasukan Kekaisaran Xingluo seorang diri, namun Hulaina berpesan kepadanya untuk tidak memaksakan diri. Pasalnya tugas mereka hanya untuk menahan pasukan Kekaisaran Xingluo agar tidak membantu pasukan Tiandou. Mengetahui bahwa perang kali ini melibatkan jutaan pasukan, jelas saja membuat Ian sangat mengkhawatirkan keselamatan Hulaina. Xiu meyakinkannya tugas Nana hanya untuk mengatur pasukan Master Roh, sehingga dia tidak akan berada dalam posisi bahaya. Sementara itu, baru saja memasuki camp, Krisan dikejutkan dengan seluruh bawahannya yang telah masuk ke dalam sebuah perangkap, yang seketika membuatnya panik, bahkan menggunakan kekuatannya untuk mencoba menghancurkan teknik tersebut. Sayangnya usaha Krisan sia-sia yang tidak mampu menembus teknik tersebut. Bahkan dia kembali dikejutkan dengan 49 bawahannya dengan mudah dimusnahkan. Menyadari bahwa lawannya adalah seorang Fang Hao Doulo, juga terlebih lagi dia tidak mengetahui posisinya, Krisan berniat untuk melarikan diri saja. Namun jelas saja Tang San tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Bahkan dia menggunakan teknik tulang lengan kanan arming untuk menyerang Yu Guan. Menyadari bahwa orang yang dihadapinya adalah Tang San, jelas saja membuat Yu Guan semakin murka. Terlebih lagi, demi membalaskan dendam kematian Gumai, Yu Guan tanpa pikir panjang menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Bahkan tanpa terduga dia menggunakan teknik tubuh dan langkah abadi yang dikatakan bisa menguras nyawanya sendiri.
刚不坏之身，气容通天，金刚不坏。第六魂技，惊雷反流。 Meskipun Xiao Wu meminta Tangshan untuk menghindari teknik tersebut dan membiarkan Krisan mati dengan sendirinya, namun tidak dengan Tangshan. Ia beranggapan seorang Master Roh yang telah rela mengorbankan nyawanya harus dihargai, sehingga dia bertujuan untuk berduel dengan Krisan dengan seluruh kekuatannya. 'Dalam pertarungan tersebut, meskipun Tangshan telah menggunakan beberapa teknik terkuatnya dan palu Hao Tian, namun hal tersebut tidak sedikit pun bisa melukai tubuh Krisan yang terus-menerus meregenerasi tubuhnya sendiri. Sayangnya, pertarungan jangka panjang bukanlah hal yang menguntungkan untuk Krisan, sehingga dia harus bisa menerima jika tekniknya berhasil diblokir oleh Tangshan, yang merupakan penghalang terbesar Kekaisaran Wuhun. Tangshan beranggapan Kekaisaran Wuhun telah banyak menimbulkan kerugian dan kehancuran, mulai dari Sekte Pagoda, Sekte Blue Lightning, Xiao Wu dan kedua orang tuanya adalah hasil kekejaman Kekaisaran Wuhun. Oleh sebab itu, di hari ini dia bertujuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan Krisan Douluo. Mendengarkan hal tersebut, seketika mengingatkan Yu Guan kepada hantu Douluo. Pasalnya, dia tidak bisa membalaskan dendam kematiannya. Terlebih lagi, dia juga beranggapan jika dirinya saat itu tidak memilih jalan yang salah, maka nasibnya tidak akan jatuh sebagai seorang budak. Namun demi mengakhiri pertarungan tersebut, Yu Guan menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk menggunakan teknik roh kesembilannya. Sementara itu, Tangshan juga menggunakan dua kombinasi serangan dari cincin roh dan tulang roh dari Daming. Pasca pertarungan tersebut, salah satu murid Aula Kecepatan melaporkan bahwa masih ada beberapa tim Master Roh yang mendekati pasukan penyuplai. Sementara Daimubai dan yang lainnya masih menghadapi beberapa tim penyusup. Menyadari bahwa Kekaisaran Wuhun telah mempertaruhkan banyak hal, Tangshan memerintahkan murid tersebut untuk meminta bantuan pasukan penyuplai untuk membantu rekan-rekannya. Dan setelah masalah selesai, segera meminta mereka untuk berkumpul di camp utama. Sementara anggota Monster Strike juga terlihat dengan mudah mengatasi para tim penyusup tersebut. Singkat cerita, setelah selesai melakukan tugas mereka, 7 Monster Strike mulai kembali berkumpul di camp supply utama.
Dari 10 tim Kekaisaran Roh, mereka masing-masing telah mengatasi 1 tim, sedangkan Tangsan dan Xiaowu telah berhasil mengatasi 6 tim, termasuk juga tim yang dipimpin oleh Krisan Douluo. Mengetahui hal tersebut jelas saja membuat Mang Hojun sangat terkejut dengan kemampuan Tangsan saat ini. Namun Tangsan beranggapan bahwa dalam medan perang dia tidak memiliki belas kasihan. Sementara itu di Jialing Pass, para tetua melapor kepada Bibidong bahwa pasukan Tiandao telah mendirikan camp selama beberapa hari dan terlihat siap untuk berperang. Sedangkan pasukan mereka juga telah siap. Namun tidak lama, seorang prajurit melaporkan bahwa dari 10 tim yang dikirimkan, semuanya telah binasa dan hanya tersisa 30 orang. Bahkan mereka kembali dengan luka yang sangat parah. Menurut informasi yang dia peroleh, mereka bertemu dengan kelompok Master Roh yang sangat kuat, yang seharusnya berada di level Fang Hao Douluo. Meskipun pada awalnya Douluo Tombak menduga jika para tim mereka bertemu dengan Kenshin dan Douluo Tulang, namun dia juga beranggapan bahwa kedua orang tersebut tidak akan mampu dengan mudahnya membunuh 500 Master Roh di atas level Kaisar Roh. Douluo Ikan menduga jika kemungkinan orang tersebut adalah 7 Monster Shrek. Pasalnya sejak perang di kota Xingluo, Daimu Bai dan yang lainnya terlihat selalu bergabung dengan perang tersebut. Menyadari bahwa pasukan Krisan juga gagal dalam misi tersebut serta tidak berhasil membakar bahan pangan pasukan Tiandao, sempat membuat Douluo Tulang sedikit kesal. Namun Bibidong kali ini bersikap bijaksana serta memerintahkan untuk menarik semua pasukan pengintai dan hanya berfokus untuk mengawasi camp pasukan Tiandao. Nah, itu dia alur cerita Donghua Shoulen episode 222. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa subscribe-nya ya. Saya Ferdi izin undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.